saudara tolong diperhatikan. Jadi kalau saudara mau buktikan, saya kasih kesempatan bukti. Jadi jangan sampai terus saudara kemarin nggak datang, terus jadi kami yang harus bahasanya repot ngikutin saudara. Saudara yang harus ngikutin kita, karena ini mempertahankan untuk menjamin hak saudara ngajukan. Tafsir apa pernyataan, makanya saya perlu dibuktikan. Jadi saya hanya meluruskan statement. Ini kan orang pada berstatement, makanya saya memastikan alur statementnya biar nggak pas antara statement, pernyataan sama bukti itu nilainya nanti akan beda-beda. Anggota cukup? Cukup majelis. Jadi gini ya, saya pastikan lagi. Jadi pemohon buktinya ada tambahan nggak atau cukup? Izin majelis, karena saya nggak tahu apa yang terjadi minggu lalu, saya rasa saya akan nambahkan buktinya. Karena saya baru dapat informasi ini, saya tidak, jadi argumen saya terbatas sampai memori saya pada 2 minggu sebelumnya. Ya, itu makanya saya nggak tahu juga. Kalau boleh izin dikasih saya relas hasil sidangnya, apa sih yang dibicarakan saya juga nggak tahu. Nah, mungkin saya salah, oke. Nah, tapi saya juga tidak boleh langsung dipanis seakan-akan saya tidak berhak untuk mencari informasi apa yang dibicarakan di sidang berikutnya. Ya, makanya ini tadi kan saya sampaikan, saudara itu saya berikan kesempatan. Saya sudah ulang, saudara tolong diperhatikan. Jadi kalau saudara mau buktikan, saya kasih kesempatan bukti. Jadi jangan sampai terus saudara kemarin nggak datang, terus jadi kami yang harus bahasanya repot ngikutin saudara. Saudara yang harus ngikutin kita, karena ini mempertahankan untuk menjamin hak saudara ngajukan. Bukan kita mau seperti apa. Ketika kita sudah layani terus saudara nggak hadir hanya alasan relas, padahal relas itu nggak ada, sudah kita panggil resmi semuanya kuasanya hadir, kok malah saudara jadi menyalahkan kita ketidakhadiran saudara. Itu yang. Jadi gini, saya kasih kesempatan mau digunakan apa tidak, nanti kita sidang selanjutnya. Nah, ini saya kasih tahu relas, karena kita minggu depan sudah ada beberapa agenda penganugerahan juga dan menjelang nanti sidang selanjutnya kemungkinan akan kita adakan mungkin di awal Januari. Nanti pemberitahuan ini akan kami berikan relas. Nah, kalau ini baru relas, tidak panggilan resminya kapan, itu ya. Saya kasih kesempatan, jadi kesempatan sekali. Mau menghadirkan saksi, ahli atau bukti terakhir. Jadi tadi saudara sudah tidak, enggak, sekarang mau lagi saya. Jadi saudara dengan ragu, kalau iya, tidak gitu. Jadi kalau ragu malah bikin repot sidang. Saya tegaskan ya, jadi awal Januari nanti saya kasih tahu relas. Nanti akhir Desember kita beritahukan relasnya kepada pemohon dan termohon untuk hadir menunggu relas yang kita sampaikan. Agendanya adalah pembuktian terakhir. Mau bukti, saksi, tambahan silakan. Kalau ada saksi ataupun ahli 3 hari ataupun 2 hari sebelum sidang dikasih tahu nanti agamanya ataupun apa, biar kami persiapan. Gitu ya. Jadi biar enggak berulang-ulang proses kita. Saya kasih kesempatan sekali lagi untuk proses pembuktian. Saya kira itu. Ada yang mau disampaikan? Ini majelis, saya sebenarnya mau dikasih kesempatan untuk bertanya ke termohon. Iya. Karena saya sama ini kita belum sempat bertanya. Saya ada daftar pertanyaan yang harus dipastikan oleh termohon supaya nanti saya jadikan bukti juga. Karena mungkin ini ada missnya juga ya, karena tidak ada minggu. Jadi gini, kalau bertanya ini bukan ngobrol, karena ini kan bukan diskusi. Ya. Jadi kalau saudara mau bertanya, kira-kira kalau apakah perlu mempersiapkan tertulis atau seperti apa? Karena kan ini kita sidang ini juga karena pertanyaan saudara. Kira-kira saudara mau klarifikasi apa? Ada ada 3 pertanyaan yang harus tanyakan. Coba apa? Lewat ke majelis nanti biar saya tanyakan. Ya. Pertanyaan pertama, apakah termohon mengetahui bahwa menurut Pergub 91 2010 dan Pergub 2090 2010, sekretaris daerah adalah pencipta arsip statis dan arsip inaktif pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya sudah terjawab ya dengan tadi bahwa pencipta arsip ya. Yang kedua itu, apakah sebelum itu kesimpulan saudara, jangan sampai nanti pernyataan majelis tadi tentang pendapat itu bukan majelis, belum ada yang berpendapat. Jadi majelis hari ini cuma nanya aja, jadi belum berpendapat. Pertanyaan kedua, saya lanjut ya majelis. Ya. Apakah sebelum menyatakan tidak menguasai arsip, PPID telah memeriksa sekretaris daerah sebagai pencipta arsip? Nomor 3,
Jika sudah, mohon ditunjukkan berita acara penelusuran arsip sekretaris daerah. Jika tidak ada, apakah benar Sekda tidak pernah diperiksa? Nomor 4, apakah termohon sepakat bahwa tanpa memeriksa pencipta arsip, pernyataan tidak menguasai arsip tidak memiliki dasar administratif yang sah? Ini untuk pertanyaan intinya. Pertanyaan B, arsip yang diciptakan Sekda pasca pelantikan. Apakah sekretaris daerah menciptakan arsip sendiri setelah gubernur dilantik, seperti arsip serah terima jabatan, nota dinas, disposisi, dan administrasi awal masa jabatan? Nomor 6, apakah PPID telah menelusuri arsip-arsip yang diciptakan Sekda tersebut sebelum menyimpulkan informasi tidak dikuasai? Nomor 7, jika arsip Sekda telah tidak ditelusuri, atas dasar apa termohon menyatakan Pemprov DKI tidak memiliki informasi sama sekali? Nomor 8, apakah termohon menyatakan tidak menerima arsip dari KPUD dengan tidak memiliki arsip sama sekali? Nomor 9, apakah termohon memahami bahwa arsip pencalonan adalah arsip KPUD, sedangkan arsip pasca pelantikan adalah arsip sekretaris daerah? Nomor 10, jika memahami perbedaan tersebut, mengapa arsip sekretaris daerah tidak diperiksa? Berikutnya nomor 11, apakah termohon memiliki daftar unit pencipta arsip yang telah diperiksa sebelum menjawab permohonan saya? Dan berikutnya, apakah sekretaris daerah, biro tata pemerintahan, dan biro hukum termasuk unit yang diperiksa juga? Dan terakhir ini, jika tidak diperiksa, apakah termohon mengakui bahwa pencarian informasi belum dilakukan secara menyeluruh? Dan terakhir, dengan tidak diperiksanya sekretaris daerah, menurut saya nanti ini pendengaran saja ya. Feeling saya ini tidak diperiksa juga, karena saya belum tahu ya. Kalau tidak diperiksanya Sekda daerah sebagai pencipta arsip, apakah termohon bersedia mengakui bahwa jawaban tidak menguasai arsip diberikan tanpa dasar pemeriksaan administratif yang lengkap? Begitu saja. Terima kasih. Izin Ketua. Pemohon itu haknya dalam menyampaikan itu, tetapi saya sebagai anggota majelis melihat bahwa objek sengketa informasi publik kita kan 2 poin saja sebetulnya. Salinan ijazah pendidikan terakhir atas nama Joko Widodo yang digunakan dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta 2012. Yang B, dokumen pendukung persyaratan pencalonan termasuk registrasi surat pernyataan ijazah yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Provinsi Jakarta. Jadi kalau 2 ini saja belum terjawab, apalagi 13, dan ini bukan objek sengketa itu tidak bisa berkembang. Objek sengketa itu harus konsisten dari permohonan keberatan sampai dengan register sengketa di hukum acara 100 hari kerja kita. Sehingga menurut saya izin Ketua Majelis, itu pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa menjadi suatu dalil pembuktian sebetulnya. Sehingga saudara sendiri yang menjawab itu dengan bukti-bukti. Karena saudara termohon ini dalam konteks tersebut sedang mempertahankan jawabannya terkait dengan objek sengketa yang 2 poin itu. 2 itu pun belum terjawab sampai hari ini. Apalagi saudara tambah 13, dan itu menjadi objek sengketa baru yang hukum acara kita tidak mengenal istilah penambahan pertanyaan terhadap badan publik. Mungkin itu hal lain di luar itu. Terima kasih Ketua Majelis. Masukan. Baik, jadi saya menegaskan lagi apa yang disampaikan anggota tadi betul. Jadi nggak bisa kita ngobrol pertanyaan terus jadinya kemarin kamu ngapain, itu nggak bisa. Jadi prosesnya nggak seperti itu persidangan kita. Jadi apa yang saudara sampaikan, saudara sudah saya berikan. Kalau termohon mau memberikan tanggapan silahkan, tapi kalau enggak, tapi saya menyatakan tadi karena itu sudah di luar konteks. Tapi kalau karena sudah terlalu detail. Kalau kita meriksa ahli atau saksi, pertanyaan itu dilontarkan bisa. Tapi kalau itu tidak, ya sudah nggak mungkin, kan begitu. Kira-kira itu. Izin majelis. Ya. Kalau gitu kapan saya sempat bertanya? Mereka juga nggak ngadirkan saksi atau ahli? Ya masing-masing kan. Saudara, apa saya ber-WA? Loh ya enggak, kan saudara saya berikan kesempatan. Ahli yang saudara hadirkan, mendalilkan apa yang saudara tadi dikuatkan dengan bukti dan saksi. Jadi bukan saudara nunggu saksinya termohon terus, enggak ya. Kalau saudara punya dalil tadi silahkan dibuktikan, enggak apa-apa. Kami memberikan ya, termohon enggak menghadirkan saksi ahli. Kemarin pihak terkait keputusan majelis sudah kami hasilkan dan majelis sudah punya cukup. Sudah nggak perlu lagi, makanya kan begitu. Makanya saya tadi menekankan, coba pernyataan saya mengulang-ulang, sudah cukup, kalau cukup ya sudah. Makanya saya kasih kesempatan sekali lagi dengan apa yang saudara sampaikan tadi, silakan itu mau seperti apa. Tapi apa pernyataan tadi saya nggak memberikan ya sudah silakan, itu sebenarnya nggak wajib ditanggapi.
Karena itu kan bukan pertanyaan yang di awal tadi saya sampaikan. Jadi kira-kira itu. Nah itu kalau apa yang jadi pertanyaan keresahan saudara tadi itu semua silahkan didalilkan dalam pembuktian bahwa belum dilakukan ini kewajibannya ini itu dibuktikan. Nanti biar kami majelis punya perspektif. Oh iya benar ya seperti ini. Oh iya seperti ini. Ini kan gitu. Saya berikan kesempatan kepada majelis. Gitu. Izin majelis, kalau saya berpikiran, bermohon, hadirkan sekda supaya saya tanya. Hadirkan pihak-pihak termohon menghadirkan saksi supaya saya tanya. Kalau saya enggak, mereka juga tindakan seperti ini, saya tidak dikasih kesempatan bertanya ke orang yang tepat, ya saya juga ngapain juga ada sidang ini. Kalau ternyata saya harus kirim surat, harus ke majelis tanya ke sana besok dijawab, tidak. Saya ingin pengadilan yang fair. Hadir mereka di sini saya tanya, kasih saya kesempatan bertanya apa yang ingin. Izin ketua majelis ini. Minggu lalu saudara itu kami berharap sekali saudara pertanyaan itu dilimpahkan pada pihak terkait yang memang punya kompetensi sebetulnya. Jadi saudara kalau mau mengeluh itu ya kami juga angkat tangan bahwa itu sudah KIP DKI sudah memfasilitasi dengan sungguh-sungguh buat pemohon dalam bisa memperjuangkan keadilannya. Karena kita memang sebagai lembaga negara yang independen kita memberikan suatu pemahaman yang objektif. Tapi kesempatan itu sudah yang lalu. Tapi saudara kalau mau menciptakan lagi pendalilan bukti tertulis maupun saksi dan ahli masih kami berikan kesempatan karena yang lalu baru satu ahli. Ya, jadi ahli dan saksi itu masing-masing bisa dua ahli, bisa dua saksi. Karena itu hal yang berbeda. Tapi kalau saudara ingin memutarbalikkan sejarah lagi yang lalu, kenapa saya nggak bisa bertanya pada siapa-siapa? Ada kesempatan yang bertanya, saudara kan tidak ada. Tapi kami juga menghormati saudara tidak hadir. Ini kan hak saudara ya. Walaupun ada kuasa yang hadir kan itu kami tidak ingin mengintervensi saudara sebagai pemohon yang memiliki legal standing yang baik lah di sini sebagai warga negara yang bisa memiliki. Dan itu tapi memang tidak bisa dipaksakan untuk pertanyaan ini dilimpahkan kepada termohon dalam konteks yang lain karena memang ada kesempatannya untuk pertanyaan itu sebetulnya yang minggu lalu. Tapi kalau saudara mau membuat lagi pertanyaan itu dan ingin ada pihak yang menjawab itu silakan ketua majelis. Dan saya rasa ketua majelis dalam konteks ini sudah sangat adil ya, memberikan lagi kesempatan untuk waktu yang berikutnya tidak langsung kesimpulan tetapi masih pada bukti-bukti yang tertulis dan pun saksi dan ahli. Saya pikir ini agar dimanfaatkan pemohon juga termasuk termohon. Jika pulang dari sini nanti mungkin alasan PPD Sekda ingin mendorong saksi dan ahli, saya pikir juga itu juga hal yang cukup serius ya untuk majelis ya. Kalau tidak ada kan juga kami mempertanyakan Pemprov nggak bisa menghadirkan saksi dan ahli untuk menentukan argumennya, termasuk juga pemohon masih bisa menambah. Ini itu betul. Terima kasih. Baik, izin majelis, ini kan dalam rangka tahapan pembuktian, jadi seyogianya kita juga kasih kesempatan untuk masing-masing pihak menanyakan terkait bukti yang sudah dilampirkan oleh masing-masing pihak, baik itu pihak pemohon ataupun pihak termohon, tetapi dengan catatan tetap tidak keluar dari koridor permohonan informasi yang dimohonkan. Seperti itu. Tetap kesempatan saya rasa harus diberikan mau menanggapinya seperti apa. Kalau seumpama tadi menyampaikan 13, yang mungkin yang 13 ini sebetulnya hampir mayoritasnya keluar dari konteks permohonan saudara pemohon. Tetapi apa yang kira-kira yang lebih relevan, yang sekiranya masih masuk dalam konteks permohonan saudara pemohon, yang sekiranya bisa juga direspon oleh pihak termohon. Jadi kami harap majelis juga memberikan waktu mungkin untuk menanggapi apa, sekedar menanggapi atau seperti apa. Tapi untuk pihak pemohon juga kalau memang itu pertanyaan-pertanyaan itu ingin mendapatkan atau menjadi sebuah alat bukti, ya silakan saja untuk dijadikan sebagai alat bukti, dicari pengetahuan saudara ataupun dalil-dalil saudara menjadi sebagai alat bukti. Tapi pada kesempatan ini mungkin sebenarnya memberikan waktu juga kepada pihak termohon, setidaknya memberikan tanggapan walaupun tidak semuanya, dan kami harap pun jangan sampai semuanya karena itu sebagiannya udah hampir di luar konteks dari permohonan saudara pemohon di awal permohonan informasi kepada pihak badan publik. Terima kasih. Enggak, jadi gini aja. Saya sudah ngasih kesempatan tadi, jadi saya biar nggak ngulang-ngulang lagi. Jadi saya kasih kesempatan di pembuktian. Jadi karena ini bukan tempatnya untuk memberikan apa. Nanti kalaupun terakhir silakan di kesimpulan. Mau nanggapi apapun silakan di kesimpulan tertulis. Jadi saudara tadi dari 1 ternyata jadi 12 dibacakan
nanti saja di pembuktian, saudara saya kasih kesempatan apa yang menjadi pertanyaan itu silakan nanti dibuktikan di dalil pembuktian. Nanti termasuk kalau mau nambah bukti lagi silakan, kalau mau nambah saksi lagi silakan. Jadi prosesnya ini pembuktian. Jadi nanti setelah itu dilihat bisa jelas. Jadi nanti kita akan memberitahukan relas untuk saya berikan kesempatan seluas-luasnya untuk menghadirkan ahli atau saksi. Jadi gitu forumnya seperti itu. Jadi forumnya bertanya itu di forum saksi dan ahli. Jadi kalau tadi itu tidak forumnya di proses, karena pertanyaan kita fokus pada dua yang diajukan objek sengketa itu tadi. Saya kira itu pemaparan yang diatur di Komisi Informasi. Nanti kesempatan selanjutnya, pemohon saya ingatkan betul, saya kasih kesempatan sekali lagi ya, nanti persidangan selanjutnya digunakan haknya. Jadi apapun yang saudara dalilkan itu pergub, perda, didetailkan. Jadi antara yang saudara lesankan sama yang ditulis jangan-jangan nambah beda, itu kan pasti beda. Ya. Nanti statement saudara di SK-kan, dilantik sekda itu, bagi saya ingat itu salah, nggak boleh. Tapi kalau saudara meyakini ya silakan, kalau punya ada bukti yang sekda itu yang melantik gubernur, kayak gitu kan nggak mungkin saya berpolemik sama saudara. Silakan dibuktikan. Sidang selanjutnya akan pemberitahuan relas ya, pemberitahuan relas, dan ini baru relas. Nanti sebelum saudara panggilan saya minta hadir. Saudara pemohon kalau nggak bisa hadir, kuasanya hadir. Kalau sudah kuasanya hadir, jangan meninggalkan ruang sidang alasan nunggu saudara. Itu nggak menghormati persidangan. Ngapain pakai kuasa kalau masih nungguin saudara? Kalau sudah tunjuk kuasa, ya jalankan kuasanya. Tetapi kuasanya sudah dicabut semua, saudara yang hadir berarti saya tahu kuasanya sebenarnya sudah dipakai tinggal saudara. Itu juga saya pastikan betul. Termohon juga ya, gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih. Izin majelis. Ya. Saya bermohon majelis ini bisa memanggil Sekda atau KPUD DKI, atau kalau saya mungkin tidak mungkin menghadirkan mereka. Enggak, ini pertanyaan saya kebanyakan untuk Sekda. Kenapa? Karena cabang ini kan mereka membuat ini seakan-akan cabang 2 ke KPU, tapi cabang Sekda dihilangkan. Arsip itu bisa aja dari bersumber dari KPUD, bisa dari Sekda. Sementara ini pertanyaan saya, karena saya dengar mereka tidak mau mengajukan saksi, maka saya paksakan bertanya di sini. Jadi saya mohon untuk menjawab pertanyaan ini penting. Jadi saya tegaskan lagi, ini saudara juga harus mempelajari undang-undang ini. Mereka ini kuasanya Sekda itu sebagai atasan BPID, bukan pribadi Sekdanya. Dia punya perangkat BPID, punya perangkat disposif, itu sudah perangkatnya Sekda BPID utama. Jadi bukan kita menyidangkan orang. Ini dengan informasi itu saya pastikan. Jadi terkait dengan program saudara kayak KPU ataupun apa, kayaknya ada register juga kita. Nanti mungkin tahun depan baru kita proses persidangan karena perurutan persidangan. Jadi saya kira itu untuk terkait sebenarnya kesempatan tadi, kalau boleh saya ngomong, kesempatan saudara bertanya itu adalah kemarin itu, karena itu sudah perangkat yang sudah ditunjuk Sekda mengenai hal itu. Terus lepas persepsi saudara silakan dikuatkan di dalil dan bukti. Saya yang menegaskan lagi, kemarin itu yang menghadirkan juga kebutuhan majelis, bukan atas permintaan saudara. Karena majelis sudah punya keputusan yaitu para pihak nggak ada ya. Kalau ngikutin saudara dari kemarin juga nggak ada bukti yang mau dilampirkan, maka saya juga ini pada serius nggak sih kan gitu kan gitu. Saya tadi aja dari awal buka itu, majelis nanya juga itu, sekarang berubah. Makanya saya minta konsistensi dan keyakinan betul. Jadi terkait dengan permintaan saudara, majelis nggak bisa mengabulkan. Saya kira itu, saya beri kesempatan untuk pembuktian saksi ataupun ahli silakan. Nanti kita panggil relas, saya minta hadir pemohon dan termohon kuasanya. Saya kira itu, terima kasih. Sidang adjudikasi nomor register 32/9 Romawi KIP CKIPS 2025 antar pemohon Saudara Bonatua dan Bonatua Silalahi melawan termohon pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini sidang dinyatakan ditunda.